Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat netizen media dimanapun kalian berada? Salam Jumat berkah, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan juga kemudahan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ya. Karena jika kita melihat fenomena atau membaca fenomena yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan melalui sosial media, akhir-akhir ini kita melihat sebuah fenomena yang nyata dan fakta bahwasanya ada fenomena Agus dan ada namanya fenomena es teh atau orang yang dihujat, penjual es teh yang dihujat oleh Gus Miftah. Nah, dua fakta ini menyajikan kepada kita bahwasanya jika kalian ingin cepat kaya atau cepat mendapatkan bantuan dari masyarakat, tentu saja ada semacam kita harus bisa mengelola emosi masyarakat. Jadi jika kita bisa mengelola emosi masyarakat sehingga masyarakat itu memberikan menjadi kasihan atau menjadi belas kasihan, maka sumbangan-sumbangan itu akan mengalir dengan begitu derasnya, dan fenomena ini akan selalu terjadi dan sering terjadi di Indonesia. Ini adalah mencirikan bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang melo atau melankolis ya, orang-orang yang masyarakat yang punya jiwa kasihan kepada orang lain, tapi kadang-kadang menutup diri dengan fakta-fakta yang sesungguhnya yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat sekitar ini. Sebenarnya banyak yang harus dikasihani, terutama misalkan pekerja-pekerja pabrik, kemudian upah-upah yang diterima oleh nakes kita, bahkan upah oleh guru yang diterima itu kan sebenarnya nilai-nilai upah yang tidak layak ya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan bahkan guru, nakes dan sebagainya itu adalah dianggap sebagai profesi yang mulia. Tapi sampai saat ini pun udah mulai ada perhatian dari pemerintah, yaitu tentang kabar tentang kenaikan upah buruh, kemudian ada juga kenaikan kesejahteraan guru yang sebenarnya secara politis memang itu sebuah keharusan atau kewajiban dari pemerintah ataupun dari seorang presiden. Tapi ada beberapa fakta yang menarik bahwasanya apa yang disampaikan tentang kenaikan eh, tunjangan guru non PNS yang 2 juta karena harus mendapatkan sertifikasi guru itu ternyata sesungguhnya adalah hanya ditambahkan 500.000 dari 1,5 yang sudah memang diberikan sejak zaman SBY, yaitu 1,5 untuk guru-guru yang sertifikasi untuk guru non ASN, dan juga untuk 1 kali gaji bagi guru yang sudah ASN. Nah, ini sebenarnya sudah keputusan yang ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu hanya menambahkan 500.000, dan bahkan untuk PNS kabarnya itu sebenarnya tidak ada kenaikan, itu sudah sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian bagaimana sesungguhnya, dan itu sudah dijelaskan oleh juru bicara pemerintah ya, dan sudah diklirkan. Sementara yang lainnya seperti kenaikan gaji, upah UMR dan sebagainya itu juga tidak terlalu signifikan, bahkan itu hanya sebagai upah buruh yang sewajarnya yang harusnya memang naik sekian persen itu. Nah, ini sungguh harusnya mendapatkan perhatian, harus mendapatkan kasihan ya, sehingga bisa mendapatkan berkah-berkah donasi-donasi seperti Agus dan juga pedagang es teh itu. Jadi bukan hanya harus viral kemudian hanya satu orang yang tiba-tiba kaya mendadak seperti Agus, yang pada akhirnya Agus sendiri sekarang menuai badai karena Agus membelanjakan hasil uang dari sumbangan donatur itu untuk kepentingan yang lain, dan itu diketahui oleh orang lain bahwasanya
bukan untuk berobat matanya. Uang yang lebih dari 1 miliar itu, sekitar 1,5 miliar itu justru malah dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan membayar hutang, kemudian kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan sebagainya, sehingga masyarakat mempermasalahkan itu. Nah, memang secara hukum sih atau secara etika memang semestinya Agus ini membelanjakan sesuai dengan memfokuskan diri dulu untuk matanya, kemudian berbelanja untuk kebutuhan yang lain. Tapi kenyataannya apa yang dibelanjakan oleh Agus adalah untuk kepentingan-kepentingan lain, sehingga itu membuat masyarakat itu cemburu gitu ya, dan akhirnya menuai polemik, dan akhirnya Agus merasa memiliki itu semuanya, dan pada akhirnya uang donasi itu diambil secara secara hukum oleh dinas sosial, sehingga peruntukannya hanya dibatasi, bukan seluruhnya diberikan kepada Agus. Nah, ini kita melihat dari watak yang sesungguhnya ya, bahwasanya kan kita sebagai manusia memang kasihan melihat orang yang misalkan disiram air keras kemudian matanya sakit, dan kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan donasi karena ada sebuah gerakan donasi yang dimotori oleh seseorang atau yayasan untuk menyumbangkan sesuatu, dan itu ternyata kampanye itu berhasil, dan ternyata ketika itu berjalan uangnya tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya sesuai harapan. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa kita juga harus mempunyai logika ataupun harus berpikir panjang mengenai bagaimana memanage atau mengelola donasi-donasi yang ada gitu. Kemudian di sisi yang lain, kasus yang terakhir adalah tentang Gus Miftah yang dianggap mengolok-olok penjual ST, yang sebenarnya maksud di kontekstual yang ada di lokasi itu sebenarnya memang Gus Miftah itu bercandanya, kalau sebagian orang mengatakan memang Gus Miftah ini bercandanya agak bahasanya keterlaluan gitu ya, atau mungkin ya memang begitu kasar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks di lokasi itu memang bercanda, cuman sayangnya Gus Miftah tidak mengcounter candaannya seperti yang disampaikan oleh salah satu komika atau komedi stand up komedian yang mengatakan bahwa ketika kita bercandain orang lain dengan cara merosting gitu ya, itu harusnya ada counter back, atau harusnya ada ngelesnya. Misalkan disampaikan bahwasanya gimana itu ST-nya masih banyak ya, makanya dijual goblok lah, kan gitu kan kalimatnya kira-kira. Nah, kemudian harusnya di counter atau ada ngelesnya lah, lo juga goblok sih nggak mau beli. Nah, atau dia ngomong ke orang lain sebelahnya sebagainya, kamu juga goblok karena tidak mau membeli, kayak gitu. Nah, kalau dia mengatakan itu saja sebenarnya Gus Miftah aman, karena itu sebenarnya bercandaan dan dinetralisir. Nah, yang jadi masalah adalah Gus Miftah tidak melakukan itu, mungkin belum belajar teori tentang stand up komedi. Gitu ya, Gus. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya jangan bawa-bawa agama saat berkomedi. Nah, ini sebaliknya, jangan bawa-bawa komedi dalam menyampaikan ilmu agama. Menarik juga ya. Jadi intinya adalah akhirnya pedagang es teh itu akhirnya mendapat simpati yang luar biasa, mengundang banyak donasi, sehingga bahkan saya melihat video dari Willy Salim pun itu memberikan 100 juta. Belum lagi yang lain yang saya dengar juga ada sampai memberikan umroh gratis kepada orang itu, kepada penjual es teh itu. Selamat ya Pak ya, Anda mendapatkan simpati dari banyak pihak, dan mudah-mudahan simpati itu juga bisa kita kelola untuk kaum buruh, untuk para petani, untuk para guru, dan semuanya. Jadi kita semuanya ini membutuhkan simpati, terutama orang-orang yang sampai saat ini menjadi korban PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Itu juga butuh simpati kita. Mari kita memberikan simpati kepada orang-orang yang tepat dan membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.